Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustiana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Pengembangan Spiritual dan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Dinopsila, NPM 1711070038 dari Piaud A kelas semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan spiritual. Yang pertama, definisi perkembangan spiritual. Spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus, yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup menjiwai seseorang, mempunyai kepercayaan atau keyakinan, berarti mempunyai atau memiliki komitmen terhadap seseorang atau sesuatu. Selanjutnya, perkembangan spiritual diartikan sebagai tahap di mana seseorang, yang dalam hal ini adalah peserta didik, untuk membantu kepercayaannya, baik berupa kepercayaan yang berhubungan dengan religi maupun adat. Perkembangan spiritual sangat bergantung pada lingkungan keluarga, yang oleh beberapa faktor, terutama keturunan, pembiasaan, serta makanan yang dimakannya. Oleh karena itu, sebagai guru dan orang tua, kita harus melakukan pembiasaan dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi peserta didik. Selanjutnya, karakteristik perkembangan spiritual menurut makmum. Yang pertama, sikap keagamaan reseptif. Yang kedua, pandangan ketuhanan. Yang ketiga, penghayatan secara rohaniah. Yang keempat, secara hak ketuhanan dipahamkan secara ideologik. Yang selanjutnya, bahwa dunia yang terlihat merupakan bagian dari semesta. Selanjutnya, adanya semangat baru yang selalu bertambah seperti hadiah bagi kehidupan. Yang terakhir, adanya kepastian terhadap keamanan dan kedamaian serta perasaan cinta yang besar dengan hubungan orang lain. Selanjutnya, perkembangan spiritual pada anak. Yang pertama, individu yang berusia antara 0 sampai 18 bulan. Perkembangan spiritual bayi merupakan dasar untuk perkembangan spiritual selanjutnya. Bayi memang belum memiliki moral untuk mengenal arti spiritual. Keluarga yang spiritualnya baik merupakan sumber dari terbentuknya perkembangan spiritual yang baik pada bayi. Yang kedua, pada masa kanak-kanak awal 18 bulan sampai 3 tahun. Kehidupan spiritual anak dapat dimulai dari kebiasaan yang sederhana seperti cara berdoa sebelum makan, atau cara anak memberi salam dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa anak prasekolah 3 sampai 6 tahun. Anak usia prasekolah belum mulai memahami kebutuhan sosial serta berusaha menyesuaikan dengan norma keluarga. Kebutuhan spiritual ini harus diperhatikan karena anak sudah mulai berpikir konkret. Mereka kadang sulit menerima penjelasan mengenai Tuhan yang abstrak, bahkan mereka masih kesulitan membedakan Tuhan dan orang tuanya. Yang keempat, usia sekolah pada anak 6 sampai 12 tahun. Mereka sudah dapat menggunakan konsep abstrak untuk memahami gambaran dan makna spiritual dan agama mereka. Minat anak sudah mulai ditunjukkan dalam sebuah ide, dan anak dapat diajak diskusi untuk menjelaskan apakah keyakinan. Selanjutnya, implikasi perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual membawa banyak implikasi terhadap pendidikan dan diharapkan terciptanya manusia yang benar-benar utuh dari lembaga-lembaga pendidikan. Untuk itu, pendidikan agama nampaknya harus tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari program-program pendidikan yang diberikan sekolah. Tanpa pendidikan agama, mustahil EQ dapat berkembang baik dalam diri anak. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.